Ini kita lagi ada di Cibulakan, ada di Bojonggede, Ciamis. Berdaya air, di dalamnya ada kelembagaan, ada daya guna air, pendaya gunaan, ada pengendalian daya rusak air. Kemudian juga ada kelas konservasi. Kelas konservasi itu meliputi ada perlindungan, ada pengawetan, juga pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya air di dalamnya. Juga ada kelas kebencanaan. Oh, mitigasi ada nih. Mitigasi bencana, pengurangan resiko bencana, tanggap bencana ketika tanggap darurat, dan juga kemudian ada penanggulangan pasca bencana. Oh, jadi Seperti ini itu. termotivasi gara-gara banyaknya kecelakaan sungai di Ciamis ya? Ya, kita khawatir lingkungan ini. Contohnya mana nih kecelakaan sungai yang baru-baru ini di Ciamis? Banyak sekali yang susur sungai, kemudian yang jembatan gantung roboh, kemudian di air terjun yang kecelakaan banyak lah. Rata-rata itu karena kurangnya pengetahuan SOP. jadi perlu Adanya pembelajaran penyadartawan sehingga hasil daripada pembelajaran di sini nanti kita bikin lisensi, sertifikat untuk bisa di lapangan secara tertib dan menghasilkan juga kader-kader yang peduli lingkungan. Jadi jangan terulang kembali. Jangan terulang kembali. Susur sungai dengan sebab Seperti tewas. itu. Sip. Ya. Kita sekarang ke Sana untuk memasang plang dan penaburan benih ikan. Oke. Ini nanti ada kurikulum. Ini Pak Adek nih. Wah, Termasuk mentor nanti. Di sini ada Leuwi Bunglu, Leuwi Arakan. Sungai itu sungai naon itu? Cileur. Cileur. Tahu tentang fungsi sungai, termasuk sejarahnya juga, ya, termasuk fungsi-fungsi zaman dulu juga seperti apa sungai, ya tentunya ini dari 3 hal pokok, 3 hal utama, konservasinya, pengelolaannya, kemudian mitigasinya juga bencana, ya, mitigasi bencana. Sehingga diharapkan ya sungai ini menjadi familiar bagi kita. Tidak asal sembarangan buang sampah dan sebagainya itu. Jadi akan ada nanti sejarah sungai dari masa ke masa. Ya sesuai ini sungai apa fungsinya apa namanya apa kenapa disebut sungai itu, adalah materi itu juga termasuk edukasi, karena sungai juga tidak menutup kemungkinan juga untuk wisata juga ada, jadi ada kita semacam materi tour guide juga ada, bahasa Inggris juga ada, termasuk advokasi hukum juga ada. Ini sekolah sungai ini baru ada di Ciamis atau di mana saja nih ada? Udah ada nggak di tempat lain? Saya coba di Ciamis, yang lain ya walau mungkin ada atau belum. Ya. Ini kurikulumnya langsung oleh Unikal nih ya? Ya, kami kolaborasi ya. Lalu dengan ini. Sebetulnya kita udah ada 4 ya. Ada sekolah pertanian di Banjaranyar sana, kemudian ada sekolah alam di Sadananya, kemudian ada sekolah tour guide di Karangkemudian. Nah, tapi sekarang insya Allah kita formalkanlah semuanya, karena ini termasuk PNF ya, pendidikan non formal. Jadi kita sondingkan dengan pihak-pihak terkait dengan dinas kebudayaan, dinas pendidikan dan sebagainya. Ini akan berkelanjutan. Harus, ini baru rintisan, nanti launchingnya kita sama-sama panggil itu orang-orang berkepentingan, ya, pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkepentingan, pemerintah tentunya. Atau mungkin juga latar belakangnya karena sering terjadi kecelakaan sungai di Ciamis, susur sungai, kemarin jembatan ambruk. Ya itu mah dampak lah atau salah satunya. Tapi yang jelas sudah ada di otak-otak kami ini dari dulu. Saya ingin bagaimana memelihara sungai, memelihara gunung, memelihara apa sajalah alam lah, gitu. Kita supaya bisa hidup ini berdampingan dengan alam sama-sama. Kita tidak asal-asalan, kita tidak karena bisa berenang kita loncat kemana saja. Nah, padahal ini adalah Leuwi itu. Ya, muara lah atau apa namanya. Nah, itu kan karena ketidaktahuan. Gitu. Jadi karakter sungai harus diketahui dulu. Harus diketahui, ya. Makanya nanti kita kirim yang betul-betul expert, betul-betul ahli. Mana ahli mitigasi, mana ahli konservasi. Kita juga harim sungai itu sejauh mana sehingga nanti bangunan-bangunan itu tidak nempel ke harim sungai. Yang terjadi kan seperti itu.
Ya, kalau sudah terjadi seperti apa? Ya kita kirim ahli hukum itu. Apakah misalnya SK sebelumnya bisa digugurkan dan sebagainya, itu kan nanti ahli hukum yang akan bicara. Jadi sungai jangan jadi step tank terpanjang ya. Apalah yang membahayakan itu atas nama wisata, atas nama apa, ya jangan sampai membahayakan. Terima kasih, Aktor. Bapak, iya Pak Ketua, iya penadah. Ada. Licin guys, jalannya licin guys. Ini lagi penamalas. Ayo maju. Sama ketua penadah. Langsung pagi itu kan. Di kumaha kana teh laukna teh? Ini dipalit kan? Sebelah supados kumaha teh? Palit. Lah? Supados palit. Supados berkembang biaknya. Ada ulah bikin konten ini. Biar habitat aslinya kembali lagi. Sini anak nanti. Ada. Oh, jam berapa? Nanti ada water rescue nanti itu. Semua. Kayaknya dalam ini. Dalam ini. Di mana kan? Parkir enak dia. Ya. Ayo sini dalam ya. Iya. Dalam ya. Siap. Siap. Apa lupa? Jadi teras nama kayak alat berat bego angkat itu Ini larangan. boleh. Aturan-aturan di sungai. Bawahnya aja kira bagaimana. Mari kita berfoto ya. Lepas gerak. Dua jajan, satu jajan. Anu di payun mana gom? Di payun agok. Sadaya ang. Oh, itu. Ayo. Baru dakil. Ya, kita hanya mau bagi minat dulu karena ini baru rintisan. Nanti launchingnya setelah kita menghasilkan angkatan pertama tentu saja dengan lisensi hasil monitoring dan evaluasi. Dampak sosial dengan Ya tentu saja. Nah, ini lebih ke masyarakat supaya lebih mengerti tentang seluk-beluk sungai, terutama nanti lulusan peserta dari sekolah sungai ini bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat dimanapun mereka berada dengan pengetahuan dari mentor-mentor ataupun dari pengajar yang ahli di bidangnya. dengan adanya sekolah sungai ini akan dapat menciptakan lapangan kerja. Oh tentu. Salah satunya ketika lulusan sekolah sungai ini punya lisensi, mereka bisa mengajar di mana sesuai bidangnya. Jadi mereka dapat lisensi. Mendapat lisensi, sertifikat dan lain sebagainya. Semacam sekarang salah satu contohnya untuk terkait atau ada wisata sungai dan lain sebagainya. Kalau sudah punya lisensi untuk SOP di masalah kebencanaan, di masalah aset sungai dan lain sebagainya, mereka pasti akan
tidak susah lah untuk memberikan penyadapan kepada masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang memang. Untuk dapat lisensi itu berapa lama? Kita sementara sampai angkatan pertama ini 8 jam pertemuan dan itu bisa digemukkan. Sementara karena kita mempunyai jadwal Juni itu kita harus sudah launching, berarti diperpadat jamnya. Jam pelajarannya gitu ya, 8 kali pertemuan bisa digemukkan sebulan 2 kali atau nanti dalam 3 bulan bisa 8 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan seperti itu. Jadi berapa bulan ya? 4 bulan lah. 4 bulanan langsung dapat lisensi. Dapat lisensi nanti tergantung hasil monitoring dan evaluasi apakah nanti layak atau tidak, karena kita akan bagi nantinya ke kelas pemula, kelas media dan kelas utama. Itu nanti lisensinya. Ya, ini kan intinya pesertaan ini tidak menutup untuk semua kalangan siapapun, karena sekarang ini baru rintisan, kita baru membuka sekolah bukti bahasa. Pesertanya yang kami undang adalah komunitas lingkungan, ada Karang Taruna, ada kelompok yang notabene mereka sudah berminat untuk konser. Enggak, kita gratis. Jadi Siapapun bisa ketika bisa sampai mendapat sertifikat. Lisensi Gratis. sampai mendapat gratis Pak. Tidak ada sepeser pun yang harus dikeluarkan. Tinggal siapa minat, kita sama-sama. Ngopian, mana? Sungai. Lamun kapung kurma, kurang teh sok resep ngalalauk di warungan teh seurnya utamina cileur aya parai aya buntul aya masuk tos kirang ekosistem sungai kungkang geuninnya angkang tos kirang aya nama ibu-ibu oge aya nama tong khawatir gua ngeueum di warungan tos moal keuyeuk aya mah tos kirang. Nah karena itulah, karena kekhawatiran semakin berkurangnya ekosistem sungai termasuk ekovarian, bebatuan dan lain sebagainya. Nah itu ya, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sungai. Nah ini intinya. Intinya itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sungai. Maka dari itu, kita adakan penyadartahuan, edukasi, pembelajaran bagaimana caranya memelihara sungai yang baik. Berdasar hukum. Ya, kita punya pasal, punya undang-undang 133 ayat 3 umpamanya bahwa kekayaan negara keseluruhannya dikuasai oleh negara, kekayaan alam dan sumber daya dikuasai oleh negara, tapi untuk kemakmuran rakyat seluas-luas. Nah seperti itu. Kemudian juga tujuan keberadaan sungai dan pengelolaannya. Kemudian juga menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi sungai, mencegah dan mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan dari keberadaan sungai. Ya, sama yang tadi. Kemudian membangun kesadaran dan penyadartahuan tentang pengelolaan sungai berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat ya. Kita bukan dokumen pemerintahan. Kita sama-sama ormas, lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi lingkungan. Jadi bukan pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan setelah kita beberapa kali pertemuan, 8 jam pertemuan yang bisa digemukkan sampai 4 bulan ke depan, mudah-mudahan nanti pada bulan Juni sudah ada angkatan pertama. Setelah kita launching, nanti akan kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi jangan takut untuk nanti ada narasumber atau pematerinya dari LH, dari PUPR, dari Balai Besar Wilayah Sungai Citandu, ataupun dari BPBD dan lain sebagainya.